Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua, Bapak Guru hebat. Saya Egi Nur Aini, mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Islam Sultan Agung Gelombang 2 tahun 2024. Pada video ini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Video ini untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Proyek ini saya beri judul Pencapaian Tujuan Pembelajaran secara Maksimal melalui Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal atau ZPD. Gagasan mengenai ZPD oleh Vygotsky dilakukan untuk melihat jarak antara perkembangan aktual dengan perkembangan potensial seorang anak. Menurut saya, konsep ZPD dengan istilah yang lebih sederhana sudah diterapkan di kelas. Peserta didik memiliki kemampuan awal yang dapat memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok. Kemampuan awal dari peserta didik ini berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Dengan bimbingan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu, perkembangan potensial peserta didik yang awalnya masih rendah dapat mengalami peningkatan sehingga peserta didik dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Dalam sebuah pembelajaran, guru telah merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh peserta didik. Dari tujuan pembelajaran inilah asesmen dan rancangan pembelajaran ditentukan. Melalui praktik pengalaman lapangan di SMA Negeri 10 Semarang, saya akan menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal melalui penerapan scaffolding pada ZPD. Langkah pertama, saya mengidentifikasi kebutuhan dan kesulitan belajar dari peserta didik. Saya memberikan asesmen awal yang mengukur kemampuan aktual peserta didik, serta melakukan pengamatan proses pembelajaran untuk melihat kebutuhan dan kesulitan belajar apa yang mungkin dialami peserta didik. Dari proses tersebut, saya memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan, kesulitan belajar, dan cara belajar yang berbeda-beda. Maka, saya akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, kategori peserta didik perlu bimbingan, mahir, dan sangat mahir. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya memerlukan alat ukur yang tepat. Karena itu, langkah kedua saya adalah memberikan asesmen formatif yang dapat mendiagnosa kemampuan potensial peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau tugas. Ketika proses pembelajaran berlangsung, ada kalanya peserta didik memerlukan scaffolding atau bantuan yang tepat. Maka langkah ketiga saya adalah menentukan media scaffolding yang sesuai kebutuhan dan kesulitan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, peserta didik tidak mengerti apa itu teks anekdot, maka saya akan memberikan media scaffolding berupa penjelasan dan tanya jawab sehingga peserta didik tersebut memiliki pemahaman yang dapat mengidentifikasi teks anekdot dengan tepat. Langkah terakhir saya adalah melakukan refleksi terhadap peserta didik. Saya meminta peserta didik merefleksikan secara mandiri atas pencapaiannya. Saya memberikan pertanyaan refleksi seperti apa saja yang perlu dipelajari lagi. Saya juga melakukan pemantauan mengenai jarak kemampuan aktual dan potensial peserta didik menggunakan asesmen formatif lainnya atau asesmen sumatif yang dapat berupa tes lisan, tes tulis, diskusi, dan lain sebagainya. Bagi saya, menerapkan scaffolding pada pembelajaran di kelas bukanlah hal yang mudah. Saya masih harus belajar dari beberapa panduan scaffolding. Misalnya, kondisi di mana saya memerlukan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi diharapkan mempermudah pemahaman peserta didik terhadap suatu materi. Berdasarkan panduan scaffolding logika sense making, pemahaman peserta didik dapat dikuatkan menggunakan alat bantu, misalnya gambar, video, infografis, mind map, bagan, podcast, dan sebagainya yang berbasis digital.
Adanya scaffolding pada ZPD membantu guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Dengan adanya scaffolding ini, peserta didik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Namun, perlu diingat, konsep yang luar biasa ini tidak akan berjalan secara optimal jika kita tidak berani mencoba, berani salah, dan berani memperbaiki. Selamat mencoba Bapak Guru hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.